Halo semuanya, jadi aku mau cerita nih. Dulu itu waktu mau mulai jadi YouTuber, aku sempat bingung nih mau bikin channel tentang apa ya. Mau bikin tentang keuangan atau ngomongin tentang bisnis, ngomongin make up, ngomongin tentang parenting. Sempet galau banget sampai seminggu itu bener-bener ruwet gitu loh. Akhirnya aku ketemu rumus untuk tahu channel apa yang benar-benar pas buat aku, yang aku suka, yang penonton juga suka, dan mendapatkan keuntungan. Dan kalau kamu mau tahu caranya, ikuti terus video ini. Halo semuanya, nama saya Ola. Buat kalian yang baru tahu tentang channel ini, selamat datang. Di channel ini kita akan bahas tentang bisnis, sosial media, dan marketing. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita jelasin tentang cara memilih topik, atau kita di sini bisa bilang niche, kita harus tahu kenapa memilih topik atau memilih niche itu penting. Jadi sebenarnya niche itu apa? Niche itu kalau diterjemahkan sebenarnya adalah ceruk, atau istilahnya ceruk pasar, bisa dibilang juga peluang pasar. Nah, karena kalau kita ngomongin bisnis sih, nggak semua pasar itu harus kita ambil semua, karena kita kalau ambil semua pasar, satu biayanya mahal, dan juga kualitas barangnya atau kualitas produknya ini tidak akan maksimal. Nah, sama kayak di YouTube, akan lebih maksimal kalau kamu mengambil pasar tertentu, mengambil pasar yang spesifik. Semakin spesifik dan semakin bisa dibilang kamu ahli di bidang tersebut, semakin besar peluang channelmu untuk berkembang. Kemudian, kenapa niche itu penting? Supaya memberikan alasan kenapa orang harus nonton kamu dan harus subscribe kamu. Bayangin, kalau misalnya channelmu ini channel gado-gado, yang topiknya ngalor ngidul. Pertama ngomongin tentang masak, resep-resep, terus ngomongin make up, terus ngomongin tentang parenting. Kan misalnya ada orang mau datang, maksudnya ada orang datang ke channelmu, nonton salah satu videomu, terus suka, ada satu videomu yang disukai orang, misalnya orang itu nonton tentang resep masak. Ketika nonton resep masak, mau subscribe nih, buka channelmu di video-video yang lain yang ngomongin tentang masak cuma satu, yang lain ngomongin tentang parenting anak, ngomongin tentang misalnya keuangan keluarga, kan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Barangkali yang suka nonton ini bukan orang yang suka tentang parenting anak-anak atau cara mengatur keluarga. Jadi males channel ini ngomonginnya nggak tentang masak aja, aku nggak jadi subscribe gitu. Jadi makanya penting untuk membuat channelmu ini spesifik, ngomongin apa. Kalau ngomongin tentang ini ya ini gitu. Terus dengan channelmu ini kalau punya niche khusus, akan memudahkan orang untuk merekomendasikan ke orang lain. Misalnya, kamu adalah penonton yang mau memulai channel YouTube. Terus kamu merasa channel ini bermanfaat. Terus mungkin kamu akan merekomendasikan ke temanmu atau ke suami, ke istri, ke pacar, ke orang tua, siapapun yang mau memulai channel YouTube juga. Kan pas gitu loh, oh ini channel yang ngomongin spesifik tentang ini, akan mudah untuk merekomendasikan ke orang-orang di sekitarmu. Sama juga dengan penontonmu, penontonmu akan lebih mudah merekomendasikan ke orang lain kalau channelmu ini topiknya spesifik, khusus. Dan kemudian kenapa sih niche ini penting? Hubungannya sama duit nih, tertarik kan? Nah, kenapa kok channel yang topiknya khusus ini monetize-nya akan lebih bagus daripada channel yang gado-gado? Kenapa? Hubungannya sama iklan. Kalau kita mau mikir bareng-bareng nih, iklan di YouTube ini dari siapa sih? Dari YouTube atau dari perusahaan? Perusahaan yang iklan kan yang pasti.
Nah, bayangin kalian adalah posisinya adalah perusahaan yang mau ngiklan di YouTube. Pilih mana? Misalnya kalian adalah perusahaan alat olahraga untuk menurunkan berat badan gitu ya misalnya, atau suplemen pelangsing gitu. Pilih mana? Kalian ngiklan di channel yang ngomongin tentang prank atau ngomongin tentang olahraga, fitness, diet gitu. Memang sih channel prank ini penontonnya banyak, bisa sampai jutaan, segala usia, dari usia muda sampai usia tua nonton semua. Tapi berapa persen sih orang yang tertarik untuk diet di penontonnya channel prank ini dibandingkan dengan video-video olahraga, video-video tentang diet, video-video tentang tips menurunkan berat badan. Kan penontonnya ini benar-benar penonton tertarget, penonton yang benar-benar tertarik untuk menurunkan berat badan. Kalau kalian iklan di channel ini, potensi orang yang mau beli produkmu pasti akan lebih besar toh. Nah, makanya perusahaan pasti lebih suka channel yang spesifik daripada channel yang penontonnya semua umur. Atau misalnya kalian adalah perusahaan keuangan, anggap aja perusahaan aplikasi trading, tahu ya, paham ya? Pilih mana ngiklan di channel yang ngomongin tentang keuangan, tentang saham, tentang bisnis misalnya, dibandingkan dengan channel yang ngomongin tentang COVID-19 misalnya. Pasti lebih tertarget di penonton yang ngomongin tentang keuangan ini. Penonton yang nonton di channel-channel keuangan, channel-channel bisnis, pasti lebih tertarik untuk mengikuti trading, membeli produk trading itu, mendownload aplikasi trading itu dibandingkan dengan channel yang penontonnya terlalu luas gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi saya sempat ditanyain oleh salah satu member grup Facebook, kalau kalian tertarik bisa linknya ada di bawah sini. Jadi dia nanya, "Kak, kok di channel saya ada video yang penontonnya sampai jutaan, sampai 1 juta, tapi penonton saya yang biasa, yang penontonnya nggak sampai jutaan, cuma ratusan ribu ini, kok monetize-nya lebih banyak di video yang penontonnya lebih sedikit." Anggap aja ini, kita samarkan orangnya ya, anggap aja ini video tentang hobi sepeda. Di video hobi sepedanya dia ini, nilai monetize-nya itu jauh lebih banyak daripada video yang satunya yang ngomongin tentang channel YouTube. Video-video yang lain ngomongin tentang sepeda, dan ada 1 atau 2 gitu video yang ngomongin tentang YouTube. Kenapa kok monetize-nya lebih banyak yang ngomongin di sepeda, padahal penontonnya lebih banyak yang ngomongin di YouTube? Kok bisa? Itu tadi alasannya, karena perusahaan yang beriklan, yang mengiklankan di YouTube lebih suka ngiklan di video yang spesifik, seperti itu. Dan alasan yang lain, YouTube juga lebih mudah merekomendasikan videomu kalau videomu ini topiknya kurang lebih sama. Misalnya ada orang lain yang suka belajar tentang resep masak untuk pemula misalnya kayak gitu. Nah, video-videomu ini juga ngomongin tentang resep untuk pemula. YouTube akan merekomendasikan videomu ke orang yang sedang mencari ini, walaupun orang itu nggak lagi nyari videomu, tapi di beranda itu loh, di home itu YouTube bisa merekomendasikan videomu karena punya kesamaan dengan apa yang dicari oleh orang itu. Nah, kalau videomu ini, channelmu ini videonya gaduh-gaduh, YouTube akan lebih kesulitan untuk merekomendasikan ke orang-orang itu. Nah, udah tahu kan kenapa niche itu penting banget.
Nah, sekarang gimana sih caranya memilih niche? Kalian mungkin juga galau ya, aku tuh pengen bikin video tentang make up, tapi aku juga pengen ngomongin tentang resep masak, aku juga pengen ngomongin tentang hobi yang lain gitu misalnya. Mana sih yang paling bagus, penontonnya yang bagus yang mana, atau aku lebih berkembang kalau ngomongin yang mana gitu. Nah, caranya gini. Pertama, tulis dulu pilihan niche yang kamu pilih. Misalnya ngomongin make up, masak, gaming, keuangan misalnya gitu, keuangan keluarga. Terus ada 4 niche yang kamu tertarik. Nah, dari keempat niche ini, tulis sebanyak-banyaknya video yang berkaitan di situ. Misalnya di make up, cara membuat tutorial make up ke kampus, tutorial ini, tutorial A, tutorial B, C, D, E, sebanyak-banyaknya. Terus sama yang lain, topik yang lain, masak, cara ini gitu. Terus topik yang lain tentang gaming, misalnya gaming khusus yang The Sims, karena aku ngertinya cuma game The Sims. Kalau kamu suka The Sims, klik like ya. Misalnya The Sims nih, membuat rumah minimalis di Sims 4 misalnya gitu. Terus nulis lagi topik yang lain, tulis tangan orek-orekan gitu. Terus tentang keuangan keluarga, cara menghemat pengeluaran keluarga, terus cara berbelanja hemat, terus apalagi. Nah, di sini akan kelihatan mana yang kamu merasa lebih nyaman untuk membuat topik itu, atau yang paling kamu sukai dari situ. Kamu membuat, kira-kira aku akan syuting ini, mana yang paling kamu tertarik untuk membuat topik-topik itu. Terus yang kedua, dari topik-topik ini, kira-kira melihat kompetitor, atau kita bilang bukan kompetitor ya, karena di YouTube ini kalau saya melihat nggak ada kompetitor, adanya cuma influencer atau inspirator. Nah, orang-orang yang memberi inspirasi kita untuk berkarya. Karena beda sih, kalau kompetitor, kalau bisnis kan biasanya orang membeli produk kita belum tentu membeli produk orang lain, enggak. Makanya ini terjadi kompetisi. Nah, kalau di YouTube beda, orang nonton video kita, subscribe di channel kita, juga bisa subscribe channel orang lain dan nonton video orang lain juga. Jadi menurutku kalau di YouTube ini bukan kompetitor tapi lebih ke inspirator. Nah, kalian lihat juga di inspirator ini, orang-orang yang channelnya sama dengan topik-topik kita ini tadi, bisa nggak kita bersaing dari segi kualitas materi, kualitas video, kualitas audio, semuanya yang ada di YouTube ini, yang ada di video ini, bisa nggak kita bersaing dengan influencer tadi. Atau misalnya saat ini kita nggak bisa ya bersaing sama video-video ini yang peralatannya udah canggih, editornya udah canggih misalnya kayak gitu. Tapi bisa nggak kamu dalam waktu tertentu belajar untuk editing kayak gitu, belajar untuk syuting yang seperti itu. Nah, dari situ kalian akan tahu mana topik yang paling mudah untuk kalian buat, mana topik yang kira-kira kedepannya bisa bersaing dengan video-video kompetitor. Nah, itu adalah jawaban dari video atau channel YouTube yang paling cocok untuk kalian. Nah, setelah kalian tahu tentang gimana caranya mencari niche di YouTube, kalian mungkin juga pengen tahu gimana sih caranya untuk memonetize YouTube. Caranya inti-intinya adalah gimana caranya kalian punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau kalian mau tahu tentang cara mencari 1000 subscriber, kalian perlu klik tombol notifikasinya, karena setelah ini kita akan bicara tentang cara mendapatkan 1000 subscriber dalam
1 bulan. Nah, sambil nunggu video selanjutnya, kalian bisa juga klik video di sini kalau kalian mau belajar tentang bisnis, marketing, dan sosial media. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.